Halo pemirsa, kali ini Asro Roni kedatangan tamunya asu-asu. Kalau biasanya yang datang di sini kita pengennya kan ada perempuan, laki-laki, mungkin setengah laki. Oh, bercanda. Tapi yang kali ini kita datangkan orang yang masih muda, berasa muda. Ya masuk dong Bang. Karena di sini kita akan banyak berbicara juga tentang bisnis. Wah. Waduh. Sudah datang di sini bersama dengan Handoko. Halo Han. Halo. Ya. Gimana kabarnya Han? Baik. Panggilnya apa ya kalau di sini ya? Ya asal jangan panggil asu boleh Masuk lah. ya. Koroni kayak biasa lah ya. Iya pemirsa. Saya panggil boleh. Kan di sini banyak panggilan lah ya. Asalkan bukan panggil yang aneh-aneh boleh. Yang positif aja. Iya. Ya, Oke. Oke. Nah, Han, karena kalau misalnya saya kan udah tahu Handoko kayak gimana, Oke. ya kan? Bentuknya kan kelihatan sama Ya, pemirsa. Selebar kamera ya. Iya. Tapi kalau misalnya pemirsa kan nggak tahu kegiatan Handoko itu sebenarnya ngapain sih? Wah. Jangan-jangan sebenarnya ada di jalanan. Nah, itu tolong dong kasih tahu. Kasih taunya sini kalau ke sana nih. Ke sana aja. Kesini Kalau aja, saya udah karena tahu. pemirsa tahu ya. Ya. Oke, saya kalau dibilang mudahnya lah ya. Mudahnya. Mudah yang kalau kata dari sulit. Oh, oke. Mudahnya Ya. itu ya saya suka berbagi ilmu atau pengalaman tentang komunikasi atau public speaking. Oh, Namun kan ranahnya banyak kan. Suka berbagi ya? Berbagi. Berarti nggak pakai duit nih? Boleh nggak apa-apa. Memang passion saya sih ya bahasanya ya passion saya. Oke, ngeri terus. Ya kalau menyangkut public speaking, ilmu pasti gak jauh-jauh dari pengajar. Oke. Saya juga guru ekskul di salah satu sekolah. Ini boleh ngomong brand gak sih? Boleh bebas. Ya, di Pluit lah sekolahnya gitu Oke, kan. Guru ekskul dari SD, SMP, SMA. Mm-mm. Terus Kenapa ya TK enggak? karena Agung anak itu kurang. enggak lah, mungkin karena anak-anak belum bisa terima kali ya kalau disuruh public speaking. Udah siapa bilang? Orang ada saudara gua aja yang masih TK dia bisa terima uang 100.000. Maksudnya kalau disuruh minta ngomong kan mungkin Bisa masih dia ngomong. bisa. Coba bilang gitu udah bisa. Itu bukan public speaking dong. Itu Oke. omon-omon itu. Oke, terus? Terus ya kalau full time kalau di asosiasi saya di IPSA kepala sekretariat. Kepala kantor lah bahasanya. Ngeri nih Iya. kepala ya. Kepala. Kuncen ya dalam arti kata lain ya. Tapi ya kunci bukan saya yang pegang, satu lagi teman saya. Penamaan doang. Oke, penamaan. Oke, bro, kalau bisa dilihat saat ini ya, kita berbicara kalau awal-awal tentang diri sendiri lah, pribadi. Ya kan? Merasa bermasalah gak? Langsung. Sepertinya iya. Masalahnya sepertinya sedang gini banget nih saya nih ya. Ya masa sih? Iya, ngerasa kan ditanya kan ngerasa Iya, nggak? Kenapa bisa Pendapat ngerasa saya kayak begitu sih? Ya Ayo. pola kali ya, karena beberapa 5-10 tahun belakangan ngerasa Kayaknya baik-baik udah tua aja. banget dong kalau bisa kayak begitu. Ya enggak sih, enggak tua. 5-10 tahun belakang kenapa sih? Ada masalah apa Enggak ada masalah, kayak ya kayaknya hidup fine-fine aja. Sekarang? Terus makin kesini kayaknya kalau ditanya tadi kayaknya siklusnya lagi menurun gitu. Wih. Jadi makanya penasaran kesini pengen langsung aja nanyanya gimana. Nanti Om bantu ya. Makasih ya Om. Kalau Asu manggil Om tuh jadi tua banget gua ya. Ini mau Om atau masuk nih panggilnya nih? Nggak usah. Ya kau aja lah kau. Iya, oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini kan sebenarnya Handoko ini kalau kelihatan pembicara itu banyak kan pakai topeng gak sih? Ayo, ini pengen nanya nih. Pasti orang juga pengen nanya nih. Kalau pembicara orang-orang lihat itu kan kayaknya ngomongnya bijak semua. Sebenarnya dia orangnya bijak atau cuma pura-pura bijak sih? Ada yang bijak, ada yang enggak. Ada yang enggak. Yang Tapi ngomongnya bijak loh itu, kata-katanya bijak. Iya. Nah, jadi gimana ngebedain? Ini kan karena Handoko ini sebagai seorang pembicara, apalagi public speaking. Iya. Gimana ngebedain orang yang bijak atau cuma ngomong bijak doang aja? Kalau orang yang bijak itu bisa kelihatan kalau dia ngomongnya itu kayak orang bilang punya passion lah. Punya passion. Dia punya gairah, apapun yang dia ngomong dia suka. Heeh. Terus dia bisa share pengalamannya. Ya bagi saya itu orangnya. Kalau bijak. penipu juga orangnya akan sangat semangat banget loh ngomongnya. Wah, itu juga sama, berarti bijak dong penipu. Mungkin bijak situ. Kalau bijak sana ya, kalau bijak ya saya lihat beberapa Oke. wajah-wajahnya ya memang dia dari dari wajah pengalaman. Dari Ya wajah kelihatan. dari wajah nonverbal kan, dari Iya, iya, muka, iya, dari yang dia sampaikan. Ini terus takutnya penuh energi mesti saya gitu balik kan. ini, tolong dibacain. Iya, saya juga penasaran dari tadi lihat di bawah-bawah itu angka-angka apa itu. Kudu dijelasin itu. Ya, gitu. ini antara ngecak-ngecak togel.
Berapa angkanya? Oke, jadi ada yang bijak atau enggak kelihatan dari mukanya gitu ya. Mukanya dan apa yang dia sampaikan. Biasa sepengalaman seanalisa saya sih begitu. Kalau dia tipikalnya gitu sih, kalau dia semangat Iya. terus dia bawakinnya penuh gairah, saya ngerasa dia banyak yang di-share. Penuh gairah gitu. tuh kayak gimana? Enggak energinya Oh, gitu loh. energi. Energinya Oh. itu semangat banget. Jadi Iya. kayak tadi Ngomongnya misalnya teriak-teriak atau kayak enggak, gimana? kayak harus tadi juga. misalnya dibilang enggak dibayar, mau enggak? Mau. Oh, bener Orang-orang nih. yang seperti itu Bener mau. nih, bener. Enggak Jujur apa-apa. kan nih? Jujur. Kan habis dari sini banyak yang ngundang loh. Enggak apa-apa, Tapi nggak silakan. dibayar semua loh. Silakan. Rezeki itu Si- di mana-mana. Wah. Pintu itu dari mana-mana. Wes, luar biasa. Karena kenapa tadi saya ngomong begitu? Hmm. Jadi yang pertama karena ternyata Handoko ini adalah orangnya cukup beruntung sebenarnya. Bukan cukup lah, beruntung lah kalau saya bilang ya. Hmm. Beruntung tapi nah di sini ya lebih memang karena passionnya, karena udah mengajar pasti banyak belajar dong. Iya. Banyak belajar. Kayaknya sertifikat juga mentereng nih banyak nih kayaknya. Ada berapa puluh nih kayaknya sertifikat. Enggak lah, kali ini satu aja. Terakhir ada berapa? Ayo jujur lah. Terakhir Jujur. ya, kalau yang nggak dibohongi sih 20-an lebih. Kalau yang resmi paling kayaknya nggak sampai 10-an. Oke. Ya. Tapi kalau ada 20 berapa bro? Kira-kira aja. Kira-kira 20-an, 22, 23. 22, 23 tuh bayangin. Itu didapat cuma 1 tahun atau kayak gimana? Enggak lah bertahun-tahun. Kan tadi nyetak tanya sendiri. kan siklusnya. Nyetak sendiri. Ya belajar sendiri nyetaknya dikasih gitu. Sesuai usaha. Sesuai usaha. Karena tipe orang yang kayak di Handoko ini adalah tipe orang yang senang belajar. Ya. Nah, tetapi ada satu hal nih yang mungkin kenapa tadi nanya kan, kenapa sih banyak banget nanya orang bijak kayak gimana? Ya. Karena tipe orang kritis. Sayanya. Iya, jadi sekarang nih lagi lihat-lihat gini aja lagi sambil nilai. Iya. Tapi kok saya nggak ngerasa saya orangnya kritis ya. Ya, justru itu di sini ada orang yang kritis, tapi kelihatan sih bro sebenarnya kalau orang bisa baca kelihatan. Jadi tipe pengamat lah, jadi ngeliatin orang tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, coba lihat ketemu dengan orang pertama kali pasti diam lebih banyak, betul nggak? Betul. Karena pasti mengamati ini orang kayak gimana sih. Betul. Bukan masalah mau masuknya kayak gimana, mau langsung kerjasama, tapi mengamati orangnya itu dulu. Iya betul. Nah, Handoko kan ketemu udah banyak orang nih, ya kan? Iya. Nah, jadi Asu pertama kali nih, Om. iya Om, nilai orang pertama kali sebenarnya secara intuisi apa sih yang dinilai pertama? Pasti ada dong yang dinilai. Ada. Bukan berdasarkan dari insting, tapi ada apa tuh yang dinilai? Karakternya, sifatnya. Susah dong. Enggak, karakter. bisa. Dari awal loh. Ya dari awal lihat Oke, dari gimana, gaya gimana? Nah. dari gaya berdiri, gaya jabat tangan aja udah tahu tipikalnya kalau dia nyalam sama orang dia tuh mau dominan atau dia tuh hanya sekedar mau kenalan begini. aja. Yang nggak narik juga kadang ada kan suka orang yang nyalam tekan terus Kalau yang ngangguk begini gini. gimana, Bang? Nah, ini ngerasa jijik aja tadi Mas. Jijik ya. Ya. Oke. Ya itu dari sana kalau pertama kali kenalan sama orang kan datang berarti ya kan, dari salaman dong. Dari salaman. Oke, salaman. Terus dari apa salaman lagi? terus ya berlanjut Senyuman. Senyum ya tadi, senyum kan ada yang bilang ada yang senyum yang topeng, ada yang enggak. Itu saya juga mengerti. Tapi gini loh, ada beberapa orang kan bilang dia nggak biasa senyum. Iya. Nah, kan nggak mungkin pas kita nilai senyuman orang Ya gitu betul. loh. Saya juga makanya enggak lihat dari senyumannya. Oke, berarti salah. Enggak. Coret. Apalagi kalau dari gitu. dari salam udah kenalan. Mm-mm. Saya tipikal ya tadi pengamat. Ya lihat biarkan dia ngomong dulu, dia tipikalnya Oke, seperti apa. Biasanya orang yang dianggap nggak cocok itu yang kayak gimana sih? Maksudnya kalau dilihat Handoko, ini orang nggak bener lah. Terlalu banyak ngomongin tentang dia. Kalau orang sekarang sih ngomongnya pick me ya bahasanya ya. Oh, pick me. Terlalu kayak saya ini loh. Emang salah kalau keluarga pick me saya kalau begini. memang dia punya banyak karyanya? Nggak salah, cuman mungkin nggak suka aja sayanya. Jadi nggak cocok Nggak gitu. cocok, jadi- Tapi kalau orang yang terlalu diam gimana? Kan ada orang introvert banget tuh. Saya Nah. salah satunya. Wah, kan guru bicara gimana sih kalau guru bicara introvert? Professionally, passion karena memang saya tahu saya ngomong aja diem susah, makanya saya belajar dari situ. Dari tadi lancar loh ngomongnya. Lancar, karena mungkin udah terbiasa juga kali. Makanya dari sana bantu orang. Tapi kalau sebenarnya alaminya saya Nggak ya kalau kayak dari podcast atau lagi ngajar, ya memang profesinya ngomong. Tapi kalau di rumah Diam. jarang. Oh, jarang juga. Jarang. Berarti sama pasangan juga diem. Oh, Ya gitu. pasangan saya yang banyak ngomong biasa. Kayaknya sih tertekan ya. Kayak lagi curhat ya. Begitulah. Tapi kalau saya lihat di sini, nah coba ya kita ngobrol ayah sama ibu. Karena di sini Iya. dilihatnya ayah dan ibu gitu Iya, kan. iya, iya. Mana yang lebih keras menurut dari Handoko? Ayah
atau ibu? Ayah lebih keras, tapi ibu lebih disiplin. Saya bukan dikembangbiakkan ya bahasanya, kayak saya dibesarkan ya. Saya dibesarkan dengan kedua orang tua. Satu, ayah sisinya keras banget. Satu Keras dari banget. ibu ya, maksudnya keras dalam arti ada porsinya harus begini ya begini, nggak boleh begini nggak boleh begini. Kalau ibu lebih disiplin. Lebih disiplin. Ya, gitu. Tapi kalau dilihat di sini sebenarnya yang kalau ayah itu mungkin karena dia ingin mengajarkan sesuatu. Tapi sebenarnya yang keras itu ibu. Kalau dilihatnya dari sini. Oke. Jadi sebenarnya ibu. Jadi Handoko ini termasuk orang yang cukup dibilang kepala batu enggak? Nah, kalau di sini iyo. Betul. Betul gak? Saya awal-awal menyangkal kok, Iya. tapi setelah beberapa bertemu orang, sama sekarang juga sama istri, Iya. ngakunya sih kayaknya lu orangnya keras ya, keras juga ya orangnya. Siapa yang bilang? Maksudnya istri? Istri juga, sama beberapa orang kenal juga. Saya lihat pertama kali lihat kamu jadi diam sebelumnya banget. Dia kayak tersihir gitu bilangnya, oh ini enggak. Enggak, karena awal-awal kalau orang bilang saya orangnya keras, saya nggak ngerasa. Tapi setelah divalidasi beberapa orang, termasuk yang paling dekat sekarang istri, apa iya ya beneran saya keras gitu? Iya, dan sekarang akhirnya merasa Sepertinya iya. ya, jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya Handoko itu bagusnya apa? Keras itu nggak selamanya. Iya. Nah, nanti kalau di fase-fase usia 35 ke atas lah nanti ya. 35 ke atas itu udah menurut saya malah udah enggak. 35 ke atas sudah enggak. Ya, sekarang ini wah masih susah dibilangin. Jadi ada pendapat apa walaupun tapi jalannya ya sesuai yang dia mau aja. Nah, gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa itu buat belajar. Tapi gini Handoko ini sama istri yang lebih ingin berkeluarga itu sebenarnya Handoko. Maksudnya yang suatu saat yang maksudnya family. Lebih family man-nya itu yang mengutamakan keluarga Handoko. Iya. Kalau Justru itu saya istri lebih enggak. Jadi istri lebih apa nih? Cari cari lebih di luar. Jadi Handoko yang lebih mempertahankan kekeluargaan. Jadi kalau ini amit-amit lah ya. Ini kayak asuransi gitu bicaranya. Untung kayu ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya berbicara cerai atau apa, ini nggak mungkin keluar dari Handoko sih. Jadi karena Handoko itu memikirkan soal nih keluarga harus kita gimana nih. Gitu loh. Tapi kalau istri ya itu makanya saya bilang kenapa tadi yang soal keras. Kasihan pasanganmu. Kalau misalnya dilihat. Jadi dia juga, nah bedanya apa? Dia tidak merasa tertekan. Tapi dia mudah untuk cabut. Perasaan saya situ lebih keras deh. Siapa dianya? Iya. Dia lebih keras tapi dia bukan keras untuk ke orangnya. Salah, beda. Keras ya keras kayak gitu doang aja tapi masih bisa dibilangin. Dirimu keras banget, susah. Nah kalau misalnya ada orang keras tapi dibilangin masih bisa. Ada orang keras tapi dia gak bisa berubah. Ya begitu. Gitu. Jadi kenanya bagaimana nih dengan orang yang lebih tua jauh sebenarnya. Jadi artinya orang yang lebih tua yang mesti jadi panutan yang baru bisa didengerin. Kalau enggak susah. Gitu. Tapi yang menariknya di sini Handoko adalah sebenarnya sekarang punya organisasi nggak ada satu ya kan di IPSA. Terus ada lagi nggak yang lain? Ada beberapa di HK suku. Terus ada lagi nggak yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi baru beberapa kali pengen sosialisasi lah. Pengen sosialisasi. Tapi yang resmi yang tadi IPSA HK. Sebenarnya dimanapun Handoko di sini karena termasuk orang yang beruntung, dia akan selalu menarik orang-orang juga yang cukup baik di sana. Jadi memang saran buat ke Handoko, wah udah langsung saran nih. Sebentar lagi selesai. Enggak sih, saya pengennya lebih lama. Karena saya udah menyiapkan invoice. Takutnya invoice-nya nanti ya. Nah, jadi sebenarnya saran buat ke Handoko itu punya banyak pergaulan di mana-mana. Banyak pergaulan di mana-mana karena dari situlah maksudnya keberuntungan menarik orang-orang mentor-mentor atau apapun juga dari sana. Nah, jadi kalau misalnya sekarang keras atau apa nggak apa-apa kalau misalnya saya lihat sekarang saat ini karena masih mudanya. Gitu. Apakah masalah? Enggak. Nah, cuman Handoko selalu memikirkan di sini adalah selain dari keluarga, memikirkan soal uang juga. Betul ya, kenapa? Segitu susahnya kah nyari uang atau gimana? Sampai memikirkan uang kan. Nah, kalau dilihat sebenarnya gak usah mikir tentang uang pun juga ada sih. Ngapain sih mikir soal tentang uang?
Nah ini pertanyaan loh. Ya maksudnya lagi menyerap. Lagi menyerap. Iya, kenapa? Tapi kalau dibilang ada aja, memang sih beberapa kali susah, Iya. tapi ada aja yang datang gitu. Tapi kayak di sisi lain kan tipikalnya suka entah terlalu overthinking atau mikir panjang ya. Iya. Jadi kayak sekarang juga walaupun nggak ada tapi rezeki datang, tapi saya juga harus mencari. Tapi carinya di kondisi sekarang juga nggak Iya. semudah beberapa ya. Saya bilang beberapa tahun yang lalu yang saya masih di sini. Tapi yang sekarang yang saya bilang yang masih. Karena kalau misalnya dilihat sini, sebenarnya kalau soal uang ada, tapi yang nyari-nyari susah Handoko sendiri. Sayanya yang saya yang bikin susah. Ya kayak mempressure diri sendiri sih kalau lebih dilihat. Mempressure diri sendiri. Makanya mau ngapain? Ini orang beruntung ngapain mempressure diri sendiri. Ibaratnya begini deh, pernah tahu yang namanya untung bebek kan? Untung bebek. Kalau untung bebek jalan jatuh tetap dapat duit. Iya. Ya, apakah dia pusing orangnya? Enggak kan? Yang pusing tetap Donald kan, nyari kemana-mana tetap gak dapet. Ya itulah yang terjadi sama Handoko. Ngapain Han? Gitu loh. Kalau memang udah oke, apa yang dirimu cari lagi? Tapi jangan dijawab dulu ya, karena kita akan menyediakan berbagai macam hal lagi, apalagi nanti pemirsa juga akan mungkin mencari-cari info tentang Handoko supaya bisa diunduh secara gratis. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, berbicara soal keberuntungan, Handoko kan udah beruntung nih. Mau seberuntung apa sih? Nyari mau seberuntung kayak gimana sih? Definisi beruntung dulu lah menurut dirimu bro. Sampai menempatkan pressure yang cukup lumayan terhadap diri sendiri sih. Bukan mau seberuntung sampai mana sih? Mungkin ya saya ngerasa beruntung, tapi mungkin di sisi lain ngerasa kayak gak cukup aja gitu loh. Karena saya tipikalnya kan mikirin perasaan orang, takut saya sendiri nggak makan nggak apa-apa, yang penting orang lain tercukupi nggak gitu loh. Saya belum cukup bro. Oh belum cukup ya, saya juga sih. Kok langsung ya dijawab? Jujur, mana tahu masuk kan. Iya. Oke, jadi kalau misalnya yang paling penting adalah bagaimana mencukupkan orang lain. Kalau misalnya ukuran sukses menurut Handoko itu apa sih? Kalau saya, iya. Karena saya tipikalnya suka makan kan ya. Iya. Kalau selama saya makan dimanapun, saya mau makan itu dan gak usah lihat itu harganya, saya kerasa saya udah sukses. Oh begitu. Enak aja. Terus mau kemana-mana nggak usah mikirin apapun itu sukses. Ya, nah di sini sih kalau dilihat sih Handoko sebenarnya nggak usah mikirin sukses atau kagak. Sebenarnya kalau ibaratnya dari keluarga aja udah tenang lah. Dari keluarga juga udah oke. Ya kan yang penting Handoko ini, nah gini, ini nggak apa-apa ya bro ngomong yang agak sedikit sensitif. Yes. Yang penting Handokonya tidak turun tangan secara langsung. Nah, jadi kalau misalnya tidak turun tangan secara langsung, kenapa? Karena kemampuan di sini kan kita berbicara kapasitas orang kayak misalnya magnet gitu kan ya. Magnet ada yang pas waktu kita pakai magnet deketin, ada yang syuk, ada yang kayaknya sampai deket-deket. Nah gitu. Magnetnya kurang untuk itu. Jadi kalau berbicara soal materi ya, buat pendapatan, omset atau apa, better di belakang. Better di belakangnya. Jadi biar orang yang maju biar bisa ngedapetin itu. Nah terus kayak gimana dong? Handoko ini kan orang yang punya penuh dengan planning sebenarnya. Iya banyak banget planningnya. Emang mau planning udah sampai usia berapa planningnya? Udah sampai usia 70 atau kayak gimana? Enggak lah. Apa planning check outnya dulu dah? Keranjangnya ya. Yang paling jauh walaupun sekarang baru nikah, anak ya paling mikirin cuman ya 3 sampai 5 tahun. 3 ya, nanti sampai 5 tahun. Rencana akhir tahun ini pengen ngisi. Tahun depan kalau dikasih ya sudah punya anak, terus sudah mikirin nanti sekolahnya di mana ngapain gitu. Cuman mungkin bagi orang lain pendek lah ya 3 tahun ke depan ini lah. Panjang loh, itu kalau untuk Gen Z panjang.
Tapi kan dirimu bukan Gen Z. Saya milenial ya, disclaimer dulu ya. Gen tapi Y. enggak, nah gini, kalau misalnya rata-rata orang mikir kan punya anak dulu, ya kan, jarang udah mikir sekolahnya di mana. Ya kan, ini kepanjangan, makanya itu menciptakan namanya pressure, itu dibilang. Jadi mau buat apa kalau misalnya gini, namanya anak nanti ujung-ujungnya yang mutusin dia mau kemana siapa? Apakah Handoko sendiri atau istri yang mutusin? Ayo, kalau misalnya sekarang gimana kira-kira? Kalau sekarang saya ngerasa kayak tadi sekolah ya, balik ke sekolah. Kalau pendidikan saya ngerasa saya lebih ngerti. Kayaknya mending yang memutuskan ya saya juga. Iya. Saya pun juga udah nanya. Next kayaknya aku lihat-lihat di daerah-daerah tempat tinggal saya. Kayaknya ini bagus deh. Saya udah survei. Oke nggak Kiki Rama? Oke aja. Aku nggak terlalu ngerti. Kamu yang lebih ngerti. Ya udah berarti. Nggak tahu ngerti ya. Cenderung bukan nggak ngerti sih, nggak mau repot. Iya juga sih kadang-kadang. Iya, jadi tipenya dia sebenarnya adalah tipe orang yang nggak mau repot sih. Jadi ya kalau misalnya Handoko dengan dia ya gampangnya ya bisa ngatur sesuatu yang lebih administratifnya lebih di Handoko sih. Lebih dilihatnya. Jadi kayak dia ada nanti kapan masuk sekolah di mana, nanti kedepannya seperti apa, mungkin di Handoko semua. Nah, cuman yang aku bilang di sini adalah kalau misalnya Handoko mau rencana bisnis atau apapun juga harus ada orang yang di depannya. Ada beberapa orang yang harus dianya yang maju. Kayak misalnya gini, contoh kan sekarang banyak konten kreator kan. Konten kreator kan harus naikin branding dia dulu kan. Baru nanti dia jualan macam-macam. Kalau di sini justru Handokonya di belakang. Tapi yang maju orang lain. Gak harus dari punya sendiri gitu loh. Ya kan, jadi gak harus punya PT, maksud share-mu banyak. Share-mu mungkin 90% atau mau 100% juga boleh gitu kan. Tapi yang operasional daily-nya untuk nyari ke orang lain. Gitu. Kalau lebih baik di Handoko buat apa? Jadi gagasan besarnya doang aja. Big picture-nya. Karena Handoko lebih banyak belajar, lebih banyak tahu, lebih bisa memplanning. Kadang-kadang orang pas waktu lagi jalan suka kiri kanan. Nah, ini bagian yang balik lagi loh. Nah, kayak gitu Han. Jadi jangan terlalu banyak pengen di depan ngatur, gua harus begini, coba kasih orang jalan gitu, baru lebih bisa. Nah, terus pertanyaannya lagi, kalau misalnya sama Handoko di sini, kan tadi Handoko udah dibilang keras kan, kreatif nggak menurut Handoko? Iya. Termasuk orang kreatif. Iya, karena mungkin dari suka dan sering belajar. Suka dan sering belajar jadi kreatif gitu. Iya, terus ketemu orang, terus belajar sendiri, buat beberapa kalau kayak saya bilang saya di public speaking kan, terus kreatifnya kayak ya mampu aja nyusun strukturnya gimana, yang rapinya gimana, kalau untuk ini harus kemana, mungkin sisi kreatifnya dari sana. Ya, tapi kalau dilihat itu rapihnya atau terstrukturnya itu bukan bawaan pribadi, latihan kayaknya. Betul ya? Awalnya itu kayaknya tidak juga. Tidak tahu juga. Dulu nggak public speaking ya, nggak komunikasi sama orang juga. Nggak tahu ini harus juga. Gimana. Iya, berantakan juga. Ini justru dapatnya dari luar gitu kan. Tapi justru itu yang membentuk sama Handoko dan cocok akhirnya. Ya, cuman rapi banget bro. Terlalu rapi ya? Terlalu rapi, nggak apa-apa sih. Ada yang cocok yang suka rapi-rapi. Ya. Biasa karena takutnya orang bilang kalau terlalu over itu. Nggak apa-apa. Jadi orang rapi bagus nggak? Bagus. Tapi berarti kan kita harus menyesuaikan lagi usahanya dia. Nah, kalau misalnya kita lihat orang itu kan masalah ada banyak macam. Ada masalah uang. Ada yang uang sama keberuntungan sama nggak? Beda ya? Beda. Ada. Nah, ada masalah uang, ada masalah keberuntungan, hokinya, ada yang masalah pasangan, ya kan? Ada masalah yang lain-lain lah ya. Masalah untuk belajar juga itu ada masalah networking, ya. Kalau bisa dilihat dari sini justru networkingmu bagus, ya kan? Networking bagus, ketemu banyak orang-orang yang bagus juga, gitu kan? Tapi kalau misalnya dilihat dari segi uangnya memang harus dikasih ke orang, tapi memang prinsipnya Handoko akan mikir dari segi keuntungan sih. Dari keuntungannya seperti apa. Ya nggak salah, namanya juga bisnis kan. Nah dari segi pasangan juga tidak ada masalah juga. Artinya yang penting menurunkan sifat keras kepala. Sifat keras kepala. Kalau dari Shio kan disebut nggak apa-apa ya Shio Nggak doang apa-apa. ya. Shio kan Shio babi Shio-nya ya. sesuai badan. Saya nggak ngomong. Daripada nanti bilang kamu babi ya. Saya mending langsung aja mendeklarasikan gitu. Jadi kalau secara dari Shio sebenarnya kan dirimu itu lebih suka kenyamanan. Jadi hambatan yang paling utama adalah suka merasa nyaman aja ketika di suatu titik merasa nyaman. Nah itu yang jadi nggak bergerak.
Nah, itu yang bisa jadi namanya masalah. Tapi bagus ya di sini Handoko masih mau mencari-cari info. Nah, jadi gak sampai stuck yang terlalu lama. Tapi pasti dia mencari tujuannya cari uang buat apa sih? Supaya lebih nyaman. Buat apa? Buat supaya lebih nyaman. Pasti begitu, Iya, betul gak? iya. Ya kan, kalau misalnya ada beberapa orang kan tujuan cari uang buat pembuktian. Oh. Karena kenapa? Memang karena hidupnya di dalam perjuangan. Nah, kalau Handoko di sini lebih untuk kenyamanan gitu. Nah, bukan pelarian ya. Nah, terus yang kemudian saya lihat juga di sini ya untungnya di sini bukan tipe orang yang suka selingkuh. Aman ya? Aman ya, langsung dikonfirmasi ya. Aman. Kalau pasangannya nggak tahu. Waduh. Saya nambah invoice deh nggak apa-apa. Tapi di sini saya lihat ini makanya karena orang beruntung ya. Jadi punya banyak arah keberuntungan loh. Punya banyak arah. Mau tahu nggak ke arah keberuntungan di mana aja? Mau. Pertama kalau misalnya mau cari tempat untuk usaha atau apapun, cari yang misalnya mau banyak uang, cari ke arah Tenggara. Cari ke arah Tenggara, ya. Okay. Tenggara. Kalau misalkan bilang, oh saya pengen ini supaya jalannya lancar lah, misalnya kayak gimana, ya. Coba mikir sesuatu itu di arah timur, ke arah timur. Nah itu bisa sukses lancar jalannya kayak gimana. Tapi kalau mau lebih beruntung lagi ke arah barat. Jadi kalau misalnya punya rumah nih, mau arah timur, arah barat, dirimu beruntung. Tapi jangan yang nggak boleh arah utara sama arah selatan. Nah sekarang coba lihat rumah arah mana. Oh nggak tahu nih. Nanti kudu pulang saya cek nih langsung nih. Ya kalau misalnya arahnya salah, ya itu yang malah jadi bermasalah. Tempat tinggal juga. Kalau tempat kerjaan? Ya kerjaan yang Sama paling utama. Yang utama Kerjaan. tempat kerja. Utama tempat kerja dulu lah. Kan kita cerita untuk yang menghasilkan uang nih. Oke. Ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita cerita lagi nih untuk masalah penyakit. Wah, udah siap belum? Waduh, siap. Mau check outnya pakai cara apa nih? Cicil bisa nggak? Jadi yang harus dikhawatirkan sesuai dengan bentuk badan ya. Iya, betul banget. Kira-kira apa yang paling mendekati ke sana? Penyakit apa yang paling mendekati sesuai dengan bentuk badan? Ya, paling yang berhubungan dengan pencernaan kali ya. Jantung. Oh, jantung. Jantung ya. Jadi tolong hati-hati sama jantung. Terus kemudian yang kedua itu tentang tentang sering pusing ya. Berarti kan stres itu juga pengaruh kalau secara dari mental. Tapi jantung yang paling utama. Mata. Jadi kalau misalnya udah tua yang paling akan lemah duluan. Orang tua usia berapa? Orang tua ayah udah mau 60-an, mau 70 lah, 70. Mau 70. Ibu juga udah 60-an. Mau 70 mah masih belum. Kalau misalnya kungkung dulu. Kungkung usia dulu. Berapa waktu sudah tidak ada? Wah saya lupa. Tapi yang cuman saya tahu kungkung juga nggak ada karena jantung. Karena jantung. Nah dirimu jantung. Kedua lemah dirimu adalah di mata. Jadi jaga-jaga soal mata. Jadi kalau sekarang kan tidak ada minus ya. Ada minus gak sih? Saya rasa ada, tapi terakhir cek juga, tapi kata tukang cek matanya, masih minus 1,5. Minus Kalau salah pakai kacamata. Minus 1 bukannya udah gak kelihatan ya? Kalau minus 1. Kalau ya jarak-jarak. Bawa mobil apalagi lo? Bawa mobil kalau ngelihat papan tol itu masih kelihatan. Tapi ya itu balik lagi katanya masih nggak terlalu. Tapi saya ngerasa udah minus banget. Dulu masih huruf kecil aja dari jauh, dari menu lihat di mall aja masih bisa, sekarang udah harus ya? disipit-sipitin matanya. Oke. Itu mungkin udah tua kali ya. Kalau kata mentor saya penyakit L laule. Itu. Jadi kalau misalnya untuk jaga-jaga buat tua. Nah kalau memang sekarang tidak ada minus, tidak ada sesuatu yang silinder atau apa, hati-hati katarak. Jadi ya jagalah namanya mata. Ya, mungkin sering-sering cek aja nanti pas waktu kan ada ya yang kalau orang sebelum katarak itu ditetesin obat yang anti katarak kan ada kan? Pernah tahu nggak di situ? Tahu. Cuma saya pengen nanya nih, minus kan karena katanya biasanya handphone atau apa gitu kan? Tapi kalau katarak biasanya karena apa sih? Nggak tahu itu, nggak ada yang bisa bilangin itu katarak karena apa? Iya makanya. Iya, makanya sekarang diinformasiin kudu jaga-jaga kan, cari info. Takutnya. Iya. Nah, di sini ada sesuatu hal yang menarik. Ternyata kalau misalnya Handoko itu tidak cocok untuk bisnisnya yang terlalu retail. Retail itu maksudnya? Tidak terlalu cocok untuk yang retail. Jadi yang kecil-kecil punya nggak cocok.
mesti cari yang gedean dikit uangnya. Perputaran usaha jangan cari yang satuan. Mesti cari kalau nama bisnis yang agak gedean lah. Skalanya gedean. Kalau skala kecil-kecil itulah ngerasa susah kan. Ya, nggak cocok bro, gimana? Nggak semuanya, misalkan gini, ada orang cocok yang carinya yang startup, yang kecil-kecil. Ada orang pertama aja udah dapat langsung yang gede. Nah cari aja yang gede bro. Ini dirimu dapat banyak yang untuk yang gede-gede justru. Tapi kalau saya lihat di sini, nah ini mau tahu ya untuk bisnis yang bagus ya. Lebih ke arah produksi. Nah jadi produksi ini kayak manufacturing-nya atau apa itu bagus loh. Nah ke situ. Nah cobalah misalnya kalau sekarang ini kalau bilang ke arah bicara gitu kan ya. Bisa nggak menghasilkan? Nah, sebenarnya bisa. Tapi karena suka-suka doang aja sih. Besar banget nggak? Karena sekarang segmennya ke retail ya. Karena segmen ke retail ya nggak bakal menghasilkan besar. Jadi harus cari bisnis yang sekarang bisa nggak sih sebenarnya skalanya ditingkatin untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah itu yang harus dipikir. Kalau memang kayaknya nggak bisa ya udah ganti aja. Ganti. Karena kalau misalnya tetap dipaksakan di situ juga ya bakal susah gitu loh. Ya kan lagian juga namanya kalau di Handoko itu udah cukup misalnya beruntung ya jangan nyari di situ lagi gitu loh. Nyari sesuatu yang gede lah. Kenapa sih nggak mau coba yang untuk usaha yang lebih besar skalanya? Belum ketemu orang yang koneksinya. Itu yang ngerasa belum ketemu orangnya atau belum ketemu linknya. Jadi nggak tahu masuknya dari mana. Nah jadi saran untuk ke Handoko itu sebenarnya adalah banyak-banyakin untuk bersosialisasi. Ya. Lagi mulai-mulai. Ya karena buat apa? Yang sekarang itu cuma mainan bro. Sekarang cuma mainan ya? Buat lucu-lucuan. Makanya bilang ya saya mah kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Misalnya gitu. Ya lucu-lucuan. Lagian juga kalau mau dibayar cuma berapa. Ya maksudnya gini loh. Jadi ini juga harus diklarifikasi nih bahaya nih bisa dihujat. Ya disclaimer ya. Jadi ada beberapa orang yang memang kalau dia mau berbisnis itu harus yang skala besar. Ada beberapa orang yang harus mulai dari awal, tapi tidak semua orang harus mulai dari yang kecil. Tidak semua orang. Jadi kalau saya yang Jadi mau ngapain kita kalau memang hokinya kita di tempat yang misalnya gini deh, kita dikasih sama yang di atas gitu kan ya, mau dikasih rezekinya tuh misalnya kan satu ember gede, satu kolam lah ya. Kita sediainnya cuma mangkok. Ngerasa kok nggak pernah dikasih ya. Nah, tempatnya wadahmu salah bro. Wadahmu gimana mau dikasih? Wadahmu salah. Ketika kita rubah wadahnya, dapet ya pas kayak gitu. Nah itu yang sering dirasakan sama orang. Nah jadi ya tapi apakah di sini artinya Handoko dengan kemampuan berbicara? Nah ini juga salah satu ego ya, ego. Saya ini udah banyak belajar bicara. Deretan untuk sertifikat ada 28. Disclaimer kebanyakan itu. Iya, apakah mesti saya yang nanti jualan nanti ke depannya? Enggak ternyata. Jadi apa yang cocok? Nah, kita simpan dulu ya. Karena pastinya mereka juga akan nyobain nih. Kalau gua juga jago bicara harusnya kayak gimana. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Kita kembali sesaat lagi. Oke, saatnya kita melihat apa sih yang bagusnya. Wah, Ara udah tahu, udah hafal belum yang tadi? Dicatat loh. Berikutnya dari sini udah langsung ada invoice loh. Apa? Tadi timur, barat. Tenggara dulu. Kalau bodoh-bodohannya ya, yang diingat arahnya aja. Nggak usah bilang sukses kemana, nggak usah. Arahnya aja. Arahnya nggak boleh timur, utara, selatan. Catat yang bagusnya aja, karena lebih banyak yang nggak bagus kan. Yang bagusnya timur, barat, tenggara. Ah itu aja. Jadi pegang itu aja. Jadi kalau mau bikin usaha, cari-cari di tempat-tempat itu. Hadapnya, terus cari tempat tinggal juga hadapnya. Jadi ke arah tenggara dari rumah atau apa, kalau mau lihat ya. Jadi nggak usah lihat hadap, coba lihat aja yang ke arah tenggara dari rumah, ke arah tenggara dari kantor atau dari mana. Nah, coba aja lihat. Tapi di antara tiga itu kok, dari tenggara, timur, barat ada yang, kalau boleh pilih yang paling baik ada? Yang paling menghasilkan. Ya. Yang paling menghasilkan tenggara. Tenggara. Ya, jadi ya coba yang lebih ada duitnya. Nah, tapi kalau yang lain-lain gimana? Bisa menghasilkan juga, bukan artinya nggak menghasilkan, cuman butuh effort lebih.
Kalau namanya usaha, kalau bisa usaha effortnya 1 dapatnya 10, ngapain kita effort 10 untuk dapat 10, betul nggak? Nah gitu. Betul. Jadi ini yang harus dibilang. Terus yang kedua, ya sudahlah gantilah mainanmu bro. Kayaknya butuh waktu nih, agak susah ngelepas. Ya, Susah nih ngomongnya. Ya, Ya, tapi karena gini, Handoko itu di dalam dirinya itu memang, di dalam dirinya sendiri memang pengen usahanya pengen cepet. Nah itu yang kadang-kadang bikin masalah. Nah jadi yang namanya usaha itu kan, apalagi usaha untuk skala besar, itu kan butuh planning. Ya. Sebenarnya dirimu cukup bagus punya planning, tetapi kadang-kadang butuh buru-burunya itu loh. Pengen cepet ada kelihatan hasilnya. Itu ya salah nggak? Ya ini karena bawaan dari diri sih, ya gimana gitu. Nah plus dengan di sini sebenarnya dirimu itu kan elemennya air. Airnya tapi air yin, jadi lebih ke apa, kayak kalau kita umpamakan kayak kabut. Kabut atau angin gitu kan cenderung bisa berubah-berubah. Kadang mikir A, kadang mikir B. Berasa gak? Itu dia. Jadi orang kayak gini biasanya juga ada sifatnya, ada moodinya. Coba bayangkan orang keras ada moody, gimana tuh? Wah salah. Untuk bisnis, betul gak? Nah itu yang mesti dihadapi sama Handoko. Jadi pertanyaannya, bisa sendiri gak? Bisa usaha sendiri atau usaha sama orang lain? Mana kalau saya ngerasa sekarang saya dibilang moody, atau mending saya sendiri kali? Mending sendiri. Nah, sebenarnya dirimu itu kalau secara dari namanya lifestyle ya, lifestyle, kalau sekali berhasil banget. Sekali nggak ada hasil banget. Jadi go big or Go home. Gitu. Jadi harus berani bro, ya kan? Jadi memang kepercayaan diri agak kurang di sini, apalagi untuk mengambil sesuatu yang besar. Jadi ini yang harus dikalahkan. Kalau di atas panggung kelihatan ya percaya diri banget, tapi yang ini kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan ya balik lagi sih ya, kalau misalnya nggak semua orang bisa bantu dirimu kan, nggak semua orang bisa bantu. Jadi pilih-pilih circle yang memang bisa buat bantu dirimu. Bagus kok cari orang, misalnya bersosialisasi, tambah teman baru, tambah apa. Banyak orang yang ketemu orang-orang penting kok nantinya. Ya, dalam keluarga bisa, di luar bisa. Jadi di semuanya dapat, enak banget. Maka orang yang seperti ini dibilang adalah orang beruntung. Makanya tadi yang di awal bilang, ngapain you push yourself too hard gitu loh. Kalau misalnya kita udah di mana, ya udah kita ikutin aja, kayak ikutin arus gitu kan. Ikutin arus, tapi kita yuk belajar untuk go big. Belajar untuk berani ngambil sesuatu yang lebih besar. Ya kan. Apakah itu udah pasti berhasil? Ya kan belum tentu. Tapi kalau kita nggak berani, ya pasti nggak akan berhasil gitu loh. Nah itu dia. Nah kalau misalnya usaha, ya sekarang gini, udah tahu usahanya mau apa, bidang industrinya. Kan di manufacturing salah satunya. Pengennya apa sih yang kepikiran saat ini yang bisa gede lah, yang bisa gede. Yang mungkin dalam pikiran kita masih bisa lah, masih kita reach. Manufacture gede. Usaha manufacturer nggak usah dipikirin yang harus dengan pabrik berapa hektar atau apa, nggak usah. Yang produksi aja pokoknya maksudnya. Sesuatu yang bisa diproduksi apa kira-kira dalam bidangnya? Produksi orang. Produksi. Maksudnya daripada saya yang maju as public speaker, ternyata maksudnya mending ciptain orang-orang itu yang maju gitu. Oh, jadi itu bisa juga mau bikin apa? Maksudnya bikin kayak agency kah atau mau bikin apa nih modelnya? Mungkin bisnis trainer kali, kayak bisnis trainer. Kalau saya bilang malah kurang. Tahu nggak, ada sesuatu yang menarik di sini yang menurut saya cukup bagus dan mungkin di Handoko juga belum digali aja sih. Apa itu? Bisnis untuk di internet itu bagus loh. Jadi media bagus. Media. Ayo ngembangin nggak selama ini medianya? Apa yang udah dikembangin? Instagram, TikTok, atau yang lain-lainnya dikembangin nggak? Belum, rencana Juni ini baru mau mulai pengen buat konten. Ya itu dia. Jadi itu harus belajar bikin itu, tapi untuk yang go big-nya adalah sasaran buat ke perusahaan. Jangan buat nge-branding diri sendiri, buat apa? Jadi misalkan contoh nih, kita udah tahu nih, oh media ya, oke internet. Gue bikin deh sesuatu yang bisa buat bantu, misalkan PH buat corporate, tapi buat masuk nanti di internet, buat masuk sosial media bisa. Kenapa enggak? Pas waktu lagi gitu kenalan bagus, ya kan? Ya kenapa enggak? Dan jangan ngambil yang duit kecil, duit besar lah.
Gitu, harus berani. No, berarti kalau gitu harus ada ini dong, harus ada sesuatu yang kita modalin dulu dong. Ya, mau go big ya gimana ya kan? Ya, benar. Kalau misalnya if you pay peanuts you got monkey kan? Ya. Jadi tergantung kailmu juga kan? Ya kalau memang ada, ya ayo berani dong ngambil itu. Nah cuman di dalam hidupnya Handoko itu sering delusi. Jadi merasa kayaknya bisa atau enggak ya. Iya. Nah, kayak gitu. Itu yang mesti dihilangin. Jadi kayak gimana? Makanya harus ada gritnya di situ harus ada. Ayo. Bisa, pasti bisa aja gitu ya. Jadi nggak bisa mikir. Gini, apakah orang yang berhasil itu yang sampai sekarang jadi konglomerat? Ya, dulunya mereka yakin mereka bisa jadi konglomerat? Enggak juga. Enggak, siapa yang bisa Kan yakin? beberapa orang bilang nggak ada punya mimpi itu. Nggak ada punya mimpi, tapi akhirnya mereka bisa kan? Iya. Jadi kadang-kadang apa sih kelemahan dari orang yang terpelajar? Kelemahannya apa? Banyak analisa. Iya. Banyak mikir. Banyak mikir. Ya. Karena banyak mikir nggak jalan-jalan. Mau sesuatu mau yang perfect pas waktu lagi di awal. Iya. Ya nggak ada yang bisa bro. Bisnis yang besar aja itu sampai dengan sekarang nih ya. Ya bisnis apa sih yang paling penuh banyak aturan? Perbankan. Bisnis perbankan, bisnis finance paling banyak aturannya. Tapi apakah dia sudah mature untuk SOP-nya? Enggak. Setiap hari tambah SE baru. Tambahan lagi tuh buat SOP, kebijakan. Artinya bisnis yang sudah orang lihat kayak settle aja, tidak. Dan mau ngapain kita yang masih kayak ece-ece. Mau mikirnya mau perfect gitu kan. Iya. Jalanin aja. Berani, ganti mainanmu lah intinya begitu. Ganti mainan. Jadi kalau misalnya di sini jadi, percaya bro. Orang kaya di depan mata. Wow. Iya, ini konglo. Kalau jadi. Kalau jadi, kalau enggak, bohong, bye bye. Iya, makanya jangan delusi dan jangan cuma sekedar angan-angan nanti. Jadiin aja, jalan. Jadi ini adalah hambatan yang paling sulit untuk orang show babi. Ya kan, ayo makanya jalan. Nah tapi ingat jalanmu di sini ya bukan artinya dirimu yang maju buat dapetin uangnya. Jalanin tapi ajak orang buat ngerjainnya. Buat ngajak orang buat jalanin. Kenapa? Kalau dirimu yang ngerjain bakal hilang itu kerjaan. Atau mungkin bakal nggak jalan itu. Iya bakal nggak jalan. Iya, karena analisa terlalu itu. ini, Iya. ini, maka harus ada orang di sana. Kalau khusus untuk dirimu tetap harus ada orang. Nggak bisa. You harus punya pilih second man. Kalau nggak ada second man nggak bisa. You jadi second man nggak bisa. Jadi kalau kayak orang bilang di bisnis ada konseptor, ada eksekutor, saya mending konsepnya aja. Yes, betul sekali. Jadi, betul sekali. Cari orang yang eksekusi yang di Betul. depan itu, biarkan orang. Iya. Saya harus cari orang itu gitu. Ya, di dalam chart dirimu sendiri di sini ya chart yang penuh dengan uang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi apa yang mau dipikirin gitu loh. Ya kan mau uang kecil, uang besar tapi jangan terlalu kecil banget. Nah itu yang nggak bisa. Tapi realitanya saya ngerasa kok saya nggak punya uang. Tolong uang papi you ganti papi. Jadi tolonglah itu yang dikerjain bener-bener gitu loh. Jadi ganti wadahmu. Jadi kalau sekarang bilang kenapa ya nggak? Ya orang mainanmu salah ya gimana? Orang mainan salah ya pasti nggak akan menghasilkan gitu loh. Kalau sasaran misalnya gini, mainan sudah benar gitu kan, tapi sasaran salah ya udah salah juga. Ya mau ngapain misalnya kayak gitu. Nah ya, jadi cari second man. Kira-kira udah ada belum second man? Belum ada. Tapi saya ngerasa kalau saya cari juga, saya tipikalnya juga harus saya perfect juga nih. Biar kayak orang bilang kan, find a right man at the right time for the right place. Itu teori. Oh, itu teori ya. Teori, pertanyaannya apakah semua orang akan cocok? Tidak. Oke. Jadi jangan selalu berpikir second man for forever. Jadi ada suatu saat dia harus terbang sendiri, ya kita akan cari penggantinya. Ya gitu. Kita nggak bisa membatasi orang bro, kita nggak akan bisa merubah orang kan. Jadi kita akan cari yang cocok pada saat ini, saat memang kita lagi butuh dan saat ini dia bisa. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya enggak ya mau sampai kapan nunggu orang yang paling tepat? Nggak bisa. Sekarang gini deh, Handoko udah belajar banyak public speaking, udah tahu sebagian tentang namanya body language ya kan. Apakah menjamin nggak salah pilih orang? Gak juga. Masih ada salahnya juga. Iya, pasti ada salahnya juga. Seandainya contoh, saya nggak usah kasih contoh jauh-jauh, saya sendiri aja deh. Udah bisa baca orang, udah tahu orangnya masalah. Kadang-kadang tetap dipilih gak orangnya? Gak juga. Tetap. Kenapa pilih? Pertama, for short term.
Oh, for short jangka term. pendek. Yang jangka pendek karena memang dia lagi bisanya begitu, tapi kadang-kadang keterusan. Itu masalah kan. Iya. Udah Terlalu tahu. lengket ya. Iya. Nggak, akhirnya aduh mau cari yang lain jadi malas. Ya, jadi malas nyari Nah, lagi. itu dia. Jadi kita tahu nanti akan ada masalah, akan ada gitu loh. Nah, itu juga ya, jadi ya udahlah, maksudnya kan kita nggak bakal bisa milih orang pasti paling pas gitu loh. Apalagi kalau misalnya Handoko di sini, ya gampang sebenarnya sama Handoko itu membuat Handoko itu nyaman sebenarnya. Ya kan, karena tipenya Handoko itu tipe, sorry ya kalau dari sini, salah satunya validasi. Harus bisa diakui orang. Kalau orang mau partner harus bisa mengakui Handoko. Kalau nggak bisa, siapa lo? Okay. Ya itu kelemahan, Ya, kan. ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan dari kelemahan? Hati-hati terhadap orang yang cuma bermulut manis. Akan ada banyak orang yang kayak gitu nggak? Akan ada. Ada. Jadi kalau misalnya saya lihat lagi ya dari circle mana, lebih dari circle pertemananmu, hati-hati. Kelihatannya dia manis-manis, wah ini bakal masalah. Itu yang akan jadi masalah. Ya, jadi tolong dipikirkan baik-baik ya, kalau ketika lagi mau mencari orang, jangan cuma mencari asal sekedar dia ngomong manis. Kadang-kadang orang ngomong pahit, nggak bisa, ini justru dia yang bener bro. Ya kan? Pernah ketemu dengan orang yang kayak gimana aja? Yang pertama pernah nggak? Yang ngomong manis mulu ternyata dia nggak bisa apa-apa. Oh, pernah banget. Berpengalaman banget. Atau yang kita bahas waktu lagi off air. Iya, itu sih salah satu. Yang ngomongnya mungkin kayak sadis yang nggak bisa, nggak mungkin. Ada nggak? Tapi ternyata dia bener gitu loh. Ada. Ada. Kalau orang tua sama istri masuk nggak? Kalau istri masuk sama orang tua masuk, justru kalau menurut saya sih orang tua istri itu masuk yang bagus malah. Nah, dengerin deh nasihat mereka. Kalau menurut dilihat dari sini sih itu yang bisa membawa dirimu jalurnya bisa jauh lebih benar. Jadi kalau misalnya nanti nih ada pilih sama orang, misalnya mau pilih, oh ini mau jadi tim gua nih, ya kan? Atau mau jadi second man gua misalnya. Coba tanya sama istri, lu liatin deh gimana, bagus atau kagak. Karena dirimu ngelihat nggak bisa. Ya walaupun bilang ya gue guru nih, guru. Ya guru kan. Saya mungkin daripada kasih istri lihat, kasih situ lihat aja. Tapi kasih Kayaknya lebih sini terpercaya. lihat, kasih sini lihat ada info. Iya juga. Iya. Situ nggak ada info sih, tapi Iya. tetap harus kasih makan. Ya terserah bro, tapi Ya, oke. intinya ditanya bro. Oke. Karena kalau dirimu yang ngelihat itu cenderung lemah di pendengaran. Saya. Iya, ya kan masalahnya gini, orang yang terpelajari itu sering egonya tinggi, akhirnya lemah karena merasa dirinya bisa. Jadi lemahnya dengan orang yang ngomong, iya bapak lebih bisa lah, kan jadi lemah di situ kan. Nah itu dirimu kekurangannya. Jadi yang bisa nutupin itu siapa? Ya orang-orang yang sadis ngomongnya langsung, secara langsung. Kedua ya dari keluarga. Kan keluarga nggak mikirin mau suka mau enggak kan. Ya kan udah pasti tetap anak tetap anak, kecuali besok coret kakak katanya. Bener. Sekarang juga udah bisa kakak kan. Udah resminya belum diurus ya. Ya kan pasti harus bisa kakak Harus juga bisa kakak, kan. ya. Ya udah itulah mereka yang ibaratnya nothing tulus untuk bicaranya. Kalau dari orang luar justru hati-hati dimanfaatkan. Iya. Gitu, hati-hati dimanfaatkan. Banyak yang menurut manis, ada keberuntungan, ada. Tapi yuk selalu cross check dengan keluarga, itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Nah, oke, balik lagi nih. Kalau misalnya di sini kan waktu kita tidak selamanya ya. Iya. Karena kan waktu selamanya itu adalah ketika invoice berjalan. Ya, nggak apa-apa, makin menarik soalnya. Iya, oke menarik. Nah, satu hal yang paling penting di sini bisnismu itu tadi kan udah dibilang dari segi media. Media. Ya, tapi bisnis yang yang bagus juga punya banyak uang. Itu sebenarnya gini, pernah berpikir bisnis skincare? Pernah nggak? Pernah. Pernah berpikir? Pernah. Ada nggak channel buat ke sana? Nggak ada. Itu lagi nyari juga. Pengen bisnis itu? Karena kalau mau manufaktur, bahasanya nggak manufaktur sih. Mau sekedar kayak apa sih bahasanya? Suruh kita cari orang yang bisa buat aja, kita kasih modal aja, jujur juga belum ketemu. Jangan, kalau misalnya kayak gitu mah nggak bisa. Cuma kasih modal tanpa pengawasan ya, Iya. bahaya kalau cuma kayak begitu. Nah, bisnis untuk kayak kosmetik, skincare, bagus gak? Bagus. Tapi memang akan lebih memusingkan dibandingkan media. Dirimu lebih suka gitu ya. Jadi boleh gak bisnis misalnya tadi udah skincare, kesehatan boleh gak? Boleh.
bisnis kesehatan. Nih tak buka nih, biar invoice-nya dalam kan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting balik berkali-kali lipat. Saya balikin juga. Iya. Nah bisnis kesehatan bro. Jadi kira-kira di sini misalkan contoh, kalau misalnya mau produksi sesuatu kayak sekarang kan ada jamu produksi by pabrik kan. Iya. Nah itu bisa. Kalau ketemu ada formula-formula yang bisa buat bantu, boleh dicoba. Kalau ada kenalan atau kayak gimana, ya kan boleh dicoba itu. Dari misalkan keluarga ada, wah kita ada punya kayak gini-gini kenalan atau kita punya ada formula, ya coba jadiin deh. Ya, coba jadiin. Memang memusingkan saat awal, tapi sebenarnya untuk secara dari uang ada. Oke. Gitu. Nah itu dulu bro, karena kalau banyak ini saya udah lihat tagihannya sudah lumayan ya. Nggak apa-apa kan katanya tadi bisa dicicil ya. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda juga seperti Handoko, jadi udah punya kemampuan untuk berbicara, tidak pasti bahwa orang yang bisa berbicara itu adalah usahanya pasti berbicara. Nah makanya pastikan juga jadi kayak gimana, dan mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat Anda. Oke, mungkin sampai di sini aja. Sampai jumpa dengan tamu-tamu lainnya. Yuk, dadah.